Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Tarbawi, para santri baik putra maupun putri rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama kami di IKT Islamic Channel kaum awam. Masih tentang pendidikan, melanjutkan pembicaraan kita tentang akhlak atau adab. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan materi pembuka sebagai pengantar mata pelajaran akhlak di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas Klaten. Dan secara offline terpisah telah kita sampaikan pula beberapa contoh adab praktis berikut videonya. Moga-moga antum bisa menikmati begitu. Kemudian pada kesempatan yang mulia ini, sebelum masuk ke materi inti dari mapel akhlak, perlu kiranya kami sampaikan terlebih dahulu tentang buku pegangan yang akan kita bahas. Baik, langsung saja ya. Buku yang akan kita bahas dalam mapel akhlak ini adalah Kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi, yang dalam bahasa kita diartikan ringkasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Buku ini disusun oleh beliau Al-Ustadz Ad-Doktor Muhammad Mu'inuddinillah MA. Beliau adalah Direktur Pondok Ibnu Abbas Klaten kita tercinta saat ini. Sebelum bicara lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengenal lebih dahulu ya tentang kitab Riyadhus Shalihin dan penulisnya, yakni Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, kita mulai dari penulisnya dulu ya. Nama beliau adalah Yahya bin Syarraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Abu Zakaria Al-Hizami An-Nawawi. Jadi nama asli beliau adalah Yahya. Bapaknya bernama Syaraf, kemudian kakeknya adalah Murri dan seterusnya. Kemudian Abu Zakaria adalah kunyahnya. Kunyah itu nama panggilan. Dipanggil demikian sebab orang Arab itu biasa menyebut orang yang bernama Yahya itu dengan Abu Zakaria. Ya, ingin meniru Nabi Yahya dan ayahnya yakni Zakaria alaihimassalam. Ya. Sedangkan nama populernya adalah An-Nawawi. Ini dinisbahkan kepada Nawa, desa tempat kelahiran beliau begitu. Imam An-Nawawi lahir di Nawa, sebuah desa di kota Hauran, provinsi Damaskus, Suriah, pada tahun 631. Ketika An-Nawawi masih kecil, ada cerita menarik tentang firasat. Firasat ini ada pembahasan tersendiri begitu dan ada ilmunya. Ya, cerita menarik tentang firasat dari seorang soleh, ya, seorang yang soleh bernama Syekh Yasin bin Yusuf Al-Maraqishi. Ya, juga sering disebut dengan Yasin bin Abdullah. Beliau adalah ahli Al-Quran, kemudian juga tukang bekam begitu. Secara fisik beliau berkulit hitam, mempunyai toko di Zahir Babul Jabiyah. Ketika itu beliau berkata, aku melihat Imam An-Nawawi ketika berusia 10 tahun ya di Nawa. Anak-anak seumurannya memaksanya untuk ikut bermain. Namun ia tak mau ya, terus malah berlari dari mereka, melarikan diri begitu dan menangis. Ia pun dalam kondisi seperti itu kemudian membaca Al-Quran. Ya. Maka timbullah rasa sayangku kepadanya. Pada saat itu bapaknya menempatkannya di sebuah toko untuk berjualan. Namun kesibukannya bersama Al-Quran tak bisa dikalahkan oleh aktivitas jual belinya. Aku pun mendatangi gurunya dan mewasiatkan kepadanya bahwa anak ini kelak akan menjadi orang paling alim dan zuhud di zamannya
dan orang-orang banyak yang mendapatkan manfaat darinya. Kemudian sang guru pun bertanya, apakah Anda seorang peramal? Aku pun menjawab, ya, Syekh Yasin menjawab, bukan. Melainkan Allah lah yang telah membuatku mengatakannya. Sang guru pun memberitahukan hal tersebut kepada sang bapak, yang kemudian membuat bapaknya itu sangat memperhatikan pendidikan Al-Quran dari An-Nawawi kecil. Hingga akhirnya ia menghatamkan hafalan Al-Quran tak lama sebelum ia memasuki masa balik. Setelah itu, ya, pada usia kurang lebih 19 tahun, An-Nawawi dibawa bapaknya ke Damaskus, ya, ibu kota Suriah atau Syam ketika itu. Maka mulailah ia berkelana menuntut ilmu, belajar kepada lebih dari 20 orang guru, ya, 20 orang syekh. Ia menetap di Damaskus kurang lebih selama 18 tahun hingga pada akhirnya menjadi seorang ulama yang paling masyhur dan paling tinggi, ya, dalam hal ilmu serta akhlaknya, ya, di zamannya begitu. Oleh karena itulah beliau mendapatkan beberapa julukan. Yang paling terkenal adalah Muhyiddin. Julukan yang luar biasa. Ya, artinya apa? Artinya adalah sang penghidup, ya, dalam tanda kutip, agama. Namun beliau tidak suka dengan julukan itu. Ya, julukan kalau dalam bahasa Arabnya laqab. Ya, kalau yang tadi itu kunyah, ya, apa itu namanya? Nama panggilan. Kalau laqab, ya, itu julukan. Ya, beliau tidak suka dengan julukan Muhyiddin itu, ya, disebabkan memang ketawaduan beliau begitu. Kemudian sekembalinya ke Nawa, setelah mengembalikan kitab-kitab yang ia pinjam, Imam An-Nawawi berziarah ke makam guru-gurunya, ke makam para masyayikhnya. Kemudian beliau pun jatuh sakit hingga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Rabu tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1277 Masehi. Ya, pada usia 45 tahun, ya, kurang lebih. Dan ini sungguh usia yang sangat berkah. Kenapa? Sebab dengan usia yang relatif masih sangat muda itu, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah memberikan kemanfaatan yang begitu besar kepada dunia, khususnya kaum muslimin hingga saat ini. Keberkahan itu sangat tampak mengingat Imam An-Nawawi itu kan mulai menulis kitab itu baru pada tahun 660 ketika beliau berusia kurang lebih 30 tahun. Kalau dilihat dari jarak sampai meninggal, maka lama beliau menulis itu adalah 15 tahun, ya, kurang lebih. Dalam waktu yang singkat, ya, 15 tahun itu beliau ternyata telah meninggalkan, ya, warisan karya yang begitu banyak dan agung begitu. Sebagian ada yang sampai ke kita dan ada juga yang tidak. Yang sampai ke kita itu yang paling terkenal diantaranya adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah atau Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ini kitab hadis, ya. Ada 42 hadis, makanya dikatakan Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kemudian yang kedua adalah Riyadhus Shalihin yang ringkasannya ada di hadapan kita dan insyaallah kita bahas, ya, secara perlahan. Kemudian ada kitab Al-Adhkar, ini terkait dengan zikir-zikir yang maksud dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir yang patut kami sebut di sini, ya, karena terkenalnya maksudnya, yaitu adalah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, ini antum sebagai santri Al-Quran, santri yang menghafal Al-Quran, tentunya ini menjadi santapan wajib yang harus kalian perdalam, ya, harus dapat begitu. Baiklah sahabat tarbawi rahimakumullah,
Demikianlah biografi sangat singkat ya dari Imam An-Nawawi yang begitu semerbak mewangi hingga bau harumnya sampai ke zaman kita saat ini, dan insya Allah akan terus berlanjut begitu. Dan terakhir yang mengenai Imam An-Nawawi, kami sampaikan pernyataan dari Imam Az-Zahabi yang berkomentar tentang beliau ya. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala berkata, wa dhuriba bihil mathala fi ikbabihi ala talabil ilmi laylan wa naharan wa hajrihin nauma illa an ghalabatin wa dhabata awqatahu biluzumid durusi awil kitabati awil mutala'ati awil taraddudi ala syuyukhi hatta innahu idha masya fit tariqi kana yashtaghilu fi tikrari aw fi takrari ma yahfadhu aw yutali'u ma yahtaju ila mutala'atin wastamarra ala dhalika 6 sinina. Yang artinya kurang lebih Imam An-Nawawi ya adalah model ketekunan dalam menuntut ilmu yang tanpa putus di malam dan siang harinya. Ia juga meninggalkan tidur ya kecuali ketika memang ketiduran. Ada juga yang mengatakan jika mengantuk ya beliau tidur sebentar ya dengan bersandarkan pada buku begitu, kepalanya disandarkan. Lalu jika terbangun ia langsung meneruskan belajarnya. Ini luar biasa sekali. Ia juga mengatur seluruh waktunya dengan selalu belajar, menulis, menelaah atau belajar secara langsung kepada para gurunya. Jadi aktivitasnya ya seperti itu terus begitu. Bahkan ketekunan itu nampak ya pada ketika beliau itu berjalan, maka ia pun sibuk dengan mengulangi atau memurojaah apa yang sedang dihafalkannya ya, atau menelaah suatu hal yang memang memerlukan untuk ditelaah. Dan hebatnya lagi adalah aktivitas yang seperti itu berlangsung kurang lebih hingga 6 tahun lamanya ya. Masya Allah ya. Kemudian sahabat Tarbawi rahimakumullah, para santri yang semoga senantiasa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sekelumit biografi dari imam kita An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan selanjutnya kita akan segera ya secara sangat singkat juga begitu mengulas tentang kitab beliau yakni Riyadhus Shalihin. Jadi judul lengkap dari kitab ini ya, kitab Riyadhus Shalihin ini adalah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin ya, berisi tentang ibadah ya, muamalah, kemudian pernik-pernik kehidupan dan ya ada juga akidah. Nah, dalam kitab ini Imam An-Nawawi mengumpulkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, bahkan yang dikatakan paling sahih begitu ya, sebanyak 1903 buah hadis ya dalam 700 halaman ya, dikumpulkan dalam 700 halaman dan kemudian dibagi menjadi 372 bab. Selain itu beliau juga menambahkan sebagian akwal dan af'al dari para sahabat ya, pernyataan dan perbuatan dari para sahabat, dan ini menunjukkan bahwa memang mereka adalah sebagai model dalam menjalani ketaatan dan berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, kitab ini juga disampaikan dengan bahasa yang sederhana ya, lugas begitu, sehingga mudah untuk dipahami dan kemudian menjadi salah satu buku favorit ya yang paling banyak dikaji dan dipelajari di kalangan kaum muslimin jadi seluruh dunia ya. Sementara hanya itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan buku dan terkait dengan kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan sebagai penutup dari materi kali ini kami sampaikan komentar Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala yang berkata tentang kitab Riyadhus Shalihin ya, beliau kurang lebih mengatakan seperti ini: fa'alaika ya akhi bitadabburi kitabillahi
wa idmanin nadhari fi sahihaini wa sunanin Nasa'i wa riyadin Nawawi wa adhkarihi tuflih wa tanjah. Ya, artinya seperti ini ya, kira-kira. Maka wajib atasmu wahai saudaraku untuk mentadaburi kitab Allah yakni Al-Qur'an, terus menelaah dua kitab sahih yakni Al-Bukhari dan Muslim, Sunan An-Nasa'i dan Riyadhus Shalihin serta Al-Adhkarnya Imam An-Nawawi. Dan jika sudah demikian, tuflih wa tanjah, niscaya kamu akan mendapatkan yang kamu cari dan berhasil. Ya, berhasil dalam menuntut ilmu. Baik, demikianlah sedikit paparan tentang kitab Riyadhus Shalihin ya, karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian pada video selanjutnya insyaallah kita akan sampaikan pula biografi singkat dari beliau Ustadz Mu'in ya. Ya, sebagai penyusun ringkasan atau mukhtasar dari kitab Riyadhus Shalihin yang insyaallah kita bahas ya, meskipun mungkin juga singkat saja. Kemudian ya sahabat Tarbawi rahimakumullah serta para santri yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup majelis kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapat pada kali ini, pada hari ini menjadikan keberkahan semakin melimpah untuk kehidupan kita ya, beserta keluarga kita dan orang-orang tercinta di sekitar kita secara khusus, kemudian kaum muslimin secara umum begitu. Baiklah, Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratal mustaqim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran naqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.